Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari Universitas Muhammadiyah Riau. NIM 210402036. Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, kelas Rek A1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi association dan forecasting. Association adalah teknik dalam data mining yang berguna untuk menemukan hubungan atau pola terkait antar item dalam suatu dataset. Tujuan dari association adalah mengidentifikasi item-item yang sering muncul secara bersamaan. Contohnya analisis keranjang belanjaan, di mana kita bisa menemukan produk-produk yang sering dibeli oleh pelanggan secara bersamaan. Selanjutnya, forecasting. Forecasting adalah teknik untuk memprediksi nilai atau suatu kejadian di masa depan berdasarkan data historis. Dalam data mining, forecasting menggunakan berbagai metode statistik untuk menganalisis pola dan tren dalam data masa lalu untuk membuat prediksi. Adapun beberapa contoh forecasting: 1. Memprediksi penjualan bulanan. 2. Meramalkan permintaan produk. Memperkirakan penggunaan sumber daya. Yang terakhir, memprediksi tren harga saham. Selanjutnya itu adapun association rules. Association rules adalah sebuah metode untuk menemukan hubungan yang menarik atau pola association antara variabel dalam dataset yang besar. Cara kerja association rules adalah: pertama, mengidentifikasi kombinasi item yang sering muncul secara bersamaan, lalu membuat aturan dari item set yang ditemukan. Selanjutnya, menghitung metrik seperti support, confidence, dan lift. Adapun pengertian dari support ialah frekuensi kemunculan item set dalam dataset. Confidence adalah probabilitas kejadian B jika A terjadi, dan lift yang artinya mengukur kekuatan asosiasi di luar kebetulan. Adapun cara association rules membantu strategi pemasaran e-commerce. Poin pertama, personalitas rekomendasi. Mencakup menyarankan produk berdasarkan riwayat pembelian, meningkatkan cross-selling dengan rekomendasi yang relevan, customizing halaman produk berdasarkan perilaku browsing. Yang kedua, optimasi inventory, mencakup mengatur stok berdasarkan pola pembelian, menentukan produk yang harus dijual bersama, merencanakan promosi bundle produk. Yang tiga, layout dan desain website, mencakup mengatur penempatan produk di halaman web. 2. Optimasi navigasi website. 3. Desain tampilan kategori produk dibuat semenarik mungkin. Lalu, strategi pricing, mencakup menentukan harga bundle produk, merancang diskon yang efektif. Contoh penerapan di perusahaan nyata. Yang pertama itu
ada Amazon dengan membuat slogan pelanggan yang membeli ini juga membeli. 2. Merekomendasikan produk yang dipersonalisasi. 3. Harga dinamis berdasarkan pola pembelian. Yang selanjutnya, perusahaan selanjutnya itu ada Netflix dengan merekomendasikan membuat sistem rekomendasi konten. 2. Memberikan saran kepada pelanggan apa yang mau ditonton. Metode data forecasting untuk data musiman. Time series forecasting adalah teknik memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Data musiman memiliki pola yang berulang dalam interval waktu tertentu. Adapun komponen utama yang pertama trend, seasonality, dan random variation. 2. Metode utama untuk data musiman. Yang pertama seasonal ARIMA, yang menggabungkan autoregression, differencing, dan moving average. 2. Untuk data dengan pola musiman yang kuat. Selanjutnya itu ada Wilters method, menggunakan 3 komponen. Yang pertama level, trend, dan seasonal. Lalu efektif untuk data dengan seasonality yang konsisten. Tantangan dari forecasting data musiman. Yang pertama itu kompleksitas pola musiman. Multiple seasonality, mencakup harian, mingguan, dan bulanan. 2. Perubahan pola musiman dari waktu ke waktu. Interaksi antar berbagai faktor musiman. 2. Data quality issue, missing values dalam data historis. Lalu pola yang tidak konsisten. Yang ketiga, faktor eksternal atau faktor dari luar. Perubahan pasar atau industri, adanya event khusus. 3. Perubahan kebijakan atau regulasi dari pemerintah. 4. Model selection, pemilihan parameter yang tepat. Overfitting. Adapun cara mengatasi tantangannya. Pertama, menciptakan fitur kalender base, mengidentifikasi special event, mengkombinasikan beberapa model, regular model training. Soal: Anda menemukan bahwa pelanggan yang membeli kopi juga sering membeli biskuit. Apa langkah berikut Anda yang dapat diambil oleh perusahaan berdasarkan pola ini? Yang pertama itu yang dilakukan perusahaan adalah optimasi tata letak toko, menempatkan rak biskuit dekat dengan display kopi. 2. Membuat special display yang menampilkan kedua produk. 3. Menyempatkan zona coffee break yang memudahkan akses kedua produk.
Selanjutnya itu strategi dan promosi. Membuat paket building kopi dan biskuit dengan harga khusus. Memberikan diskon untuk pembelian biskuit saat pelanggan memesan kopi. Membuat konten marketing yang menampilkan kombinasi kopi dan biskuit. Menciptakan promosi buy coffee get discount on biskuit. Membuat point of purchase display yang menampilkan kedua produk. Yang terakhir, mempertimbangkan pengembangan varian biskuit yang cocok dengan kopi. Kesimpulan dari materi tersebut adalah association adalah metode untuk mengidentifikasi pola dan hubungan tersembunyi dalam dataset. Fokus pada menemukan asosiasi dan korelasi antar item dalam kumpulan data. Adapun teknik utama association mencari aturan asosiasi yang menunjukkan probabilitas antara hubungan antar variabel. Forecasting merupakan teknik statistik untuk memprediksi nilai atau tren di masa mendatang. 2. Forecasting menggunakan data historis untuk membuat proyeksi masa depan. Metode meliputi analisis time series, regresi, dan model prediktif. Terakhir, penting dalam perencanaan strategis di bidang keuangan, penjualan, dan manajemen. Jika kedua teknik tersebut digabungkan, akan terjadi peningkatan akurasi prediksi, yang mana ini menghasilkan model prediksi yang lebih kooperatif, lalu bisa menangkap pola tersembunyi dan hubungan kompleks yang mempengaruhi prediksi. Yang kedua itu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang tepat atau strategis yang berguna bagi perusahaan. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.